Selamat
Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, secara pikiran kami Engkau jauh daripada kami, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau dekat dengan kami. Bahkan Yesus sendiri berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau ada. Dan ini kami yakini ya Tuhan, kalau Yesus ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau tidak akan duduk berpangku tangan, tidak akan berdiam diri, tetapi Engkau akan menyatakan kuasa-Mu Yesus. Dan Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Allah kepada kami sekalian, sehingga kami bahkan keluarga kami ya Tuhan, sampai pada detik ini Engkau memeliharanya. Ya Bapa yang di dalam surga, kami berdoa dan memohon ya Tuhan, berkat-Mu di atas kami, dan biarlah Roh Kudus ya Tuhan hadir di sama tengah kami pada pagi hari ini. Dan juga berkat dari surga ya Tuhan, bukan saja kepada kami yang ada di dalam rumah Allah ini, tapi kepada saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ya Tuhan. Nah, kami percaya ya Bapa, Engkau mencintai kami, sebab kami mengasihi dan mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat yang hidup, yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Silakan jemaat dulu. Shalom Bapak Ibu, mari kita masuk hadirat Tuhan dan nyanyikan pujian bagi Allah yang hidup. Ku
merasakan bahwa Allah itu baik anak-anak. Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan katakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Kalau sampai saat ini kita boleh ada, bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala. Tuhanlah kekuatanku. Keselamatan
dan janjinya adalah ya dan amin. Dengan sayangnya dia mengangkat kita untuk lebih tinggi, mengatasi setiap persoalan dan masalah hidup. Itu sebabnya kita bersyukur karena memiliki Allah yang begitu baik dan menyertai kita. Firman berkata, nyanyikan pujian ini menjadi satu doa kita kepada Tuhan, satu tanda iman kita kepada Tuhan, satu kepercayaan lebih lagi kita kepada Tuhan. Kau
Mari saudara yang membutuhkan dukungan doa, sudah bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sudah bisa mengangkat tangan, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu keadaanmu. Jangan pernah melihat manusia karena kau akan kecewa. Pandang kepada Kristus, pandang kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Dan Dia Allah yang selalu menolong kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Janjinya adalah ya dan amin. Sudah bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ada tangan-tangan yang terangkat. Tuhan akan dengar setiap doa kita. Terima kasih saudara bisa turunkan tangan. Bro juga untuk saudara kita yang mungkin sedang sakit, buat Ibu Risma, Agung, Yansen, juga Claudia yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka. Jamah juga untuk saudara kita yang mungkin sedang terbaring lemah di rumah sakit, juga untuk tetap kesehatan untuk saudara Meli, Ibu Meli, biar Tuhan juga menjamah kita semua, bangsa dan negara, hamba-hamba Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari bagi Ibu Neta Gelvian Tuhan. Segala puji syukur kami di hadapan Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang berkuasa, Allah yang begitu setia terhadap janji-janji. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami masih merasakan begitu baiknya Allah yang kami sembah. Kasih setia Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, layak disembah. Engkau Raja kami yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan atas kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Di pagi hari ini Tuhan, kami membawa segenap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya Allah yang paling mengerti, paling memahami, dan paling peduli akan kesusahan kami, akan pergumulan kami, akan masalah kami. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang tadi sudah mengangkat tangan Tuhan. Mungkin saat ini mereka dalam keadaan putus asa, khawatir, cemas, keadaan yang tidak lagi punya pengharapan. Tetapi kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang akan turun tangan untuk memulihkan setiap keadaan kami, untuk memberkati setiap keadaan kami, untuk memberikan pertolongan atas kami, dan kami percaya hal itu telah terjadi atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang memiliki masalah, mungkin dalam hal keluarga, dalam hal ekonomi, bahkan dalam hal sakit penyakit Tuhan. Beberapa yang saat ini sedang sakit, ada Ibu Risma, ada Agung, ada beberapa jemaat Tuhan lainnya mungkin saat ini berbaring di rumah sakit. Tuhan, kami memohon supaya tangan Tuhan menjamah mereka, diberikan kesembuhan, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup untuk memulihkan setiap penyakit apapun, dan Engkau akan memberikan kesehatan atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk kami tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, agar kami senantiasa tetap menjadi pelaku firman yang setia, agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang selalu mengandalkan Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang selalu kami andalkan di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak bisa kami andalkan, tetapi tangan Tuhan yang selalu memegang kami, sehingga kami beroleh kemenangan, kekuatan, dan sukacita yang besar yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, agar senantiasa kami diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Kami boleh Tuhan semakin hari bukan hanya kami mendengar, menjadi pendengar mendengar firman-Mu saja, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Bukan hanya kami mengerti firman-Mu, tetapi kami lebih lagi semakin mengenal Allah melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa setia untuk melayani Tuhan. Bahkan Engkau memakai setiap kami, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan,
kondisi yang tidak pernah berubah di tengah-tengah dunia yang selalu berubah. Terima kasih ya Tuhan. Negeri kami pun kami bawa di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini sejumlah kota yang ada masih bergumul dengan keadaan pandemi yang ada. Kami percaya Tuhan, ada waktu Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu yang akan memulihkan negeri kami, bangsa kami, dan memberikan kesejahteraan atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ada persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, apapun itu bentuknya Tuhan, mungkin kami membawa persembahan melalui puji-pujian kami, hati kami, hidup kami, bahkan rupiah-rupiah kami yang kami persembahkan. Biarlah apapun yang kami persembahkan di hadapan Tuhan itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat dulu Bapak Saudara. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Banyuli ke waktu dan tempat saya persilakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama tadi, kita melihat ada kata tubuh. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Semakin mempertegas apa yang dikatakan oleh ayat yang ada di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23.
gereja. Pasti semua setuju, ya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita pasti membawa tubuh kita. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan tubuh kita, dan kemanapun kita pergi, biarlah itu juga menjadi satu pelayanan kepada Tuhan. Bahkan Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan, sebagai ibadah yang sejati adalah ibadah yang sejati. Apapun yang sedang kita alami hari ini, biarlah kita boleh tetap bersemangat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa hidup menjadi berkat, tetap menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Karena itu tetaplah semangat. Supaya tetap semangat, ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, jadilah kuat. Supaya semangat itu boleh tetap ada di dalam kehidupan kita, jadilah kuat. Kehidupan ini bukanlah kehidupan yang mudah. Kehidupan manusia, kehidupan kita semua, itu adalah kehidupan yang tidak mudah. Kehidupan ini keras. Jadi kita harus tangguh, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tetap bersemangat untuk menghadapi dan mengatasi setiap persoalan-persoalan kehidupan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudari boleh membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Kalau saya boleh katakan, sebab itu kami tetap semangat. Dikatakan di situ, sebab itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Salah satu kunci supaya kita tetap punya semangat di dalam menghadapi kehidupan ini, yang adalah pelayanan kepada Tuhan, adalah Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 katakan bahwa manusia jasmani kita, manusia lahiriah kita, semakin hari akan semakin merosot. Tetapi manusia batiniah kita yang tidak nampak oleh mata, yang ada di dalam diri kita, itulah yang dibaharui dari sehari ke sehari. Dan pasti kita semua setuju, bagi kita yang menjelang usia 50 tahun seperti saya, kita sudah merasakan bahwa kekuatan kita sudah tidak lagi sama ketika masih berumur sekitar 20 tahunan. Sudah beda. Berkat-berkat penyakit, ya gitu ya, udah mulai datang. Mungkin ada asam urat, mungkin ada kolesterol, mungkin ada diabetes, mungkin ada darah tinggi, dan kawan-kawannya. Itu menunjukkan bahwa manusia jasmani kita menjadi semakin merosot, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, supaya kita tetap boleh memiliki semangat di dalam kehidupan kita, adalah manusia batiniah kita boleh dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-84.
Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Perhatikan di ayat ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kemudian ayat yang ke-8 mengatakan, mereka berjalan makin lama, bukan makin lemah, tetapi dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi pasti kita bersama tahu bahwa kekuatan manusia kita terbatas, bahkan sangat terbatas. Apalagi dengan bertambahnya usia, kekuatan manusia secara fisik, secara jasmani itu semakin merosot. Tetapi orang-orang yang mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan katakan, dia akan berjalan semakin lama semakin kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Kemudian di ayat yang lain dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nya besar. Jadi untuk menjadi manusia batinia yang kuat, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita adalah menjadikan Dia sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Itulah satu-satunya jalan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang kuat. Manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Kita menjadikan Tuhan Allah kita sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena memang kekuatan kita terbatas sebagai manusia. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kita hanya dikutana tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi kuat, kita mau tetap memiliki semangat di dalam menghadapi kehidupan yang keras dan tidak mudah ini, jadikan Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Terus bagaimana caranya? Kita harus punya hubungan yang dekat dengan sumber kekuatan itu. Kita harus punya hubungan yang hidup dengan sumber kekuatan itu. Kalau saya boleh ambil yang gampang, yang setiap hari kita lakukan, HP itu kalau baterainya sudah lowbat harus dicas. Oke, ya, pasti semua punya HP. Ya. Jadi HP itu kalau baterainya sudah lowbat harus dicas supaya dia kembali baterainya penuh. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran kehidupan kita. Kita manusia yang lemah, manusia yang begitu terbatas. Kalau
bereksis kuat di dalam menghadapi kehidupan ini, tetap memiliki semangat di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan Allah yang Maha Kuasa dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Hidup dekat dengan Dia, miliki hubungan yang baik, miliki hubungan yang manis, miliki hubungan yang indah dengan Dia, sehingga kekuatan itu terus boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Kuat bukan karena kuat gagah kita, tapi kita kuat karena kuasa Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua, apalagi yang sudah sekolah minggu menjadi orang Kristen dari anak-anak, kita pasti tahu Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Jadi PR lumayan banyak. Di sana dikatakan bahwa Allah Bapa adalah pengusaha. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya adalah ranting-ranting, cabang-cabang dari pohon anggur itu. Jadi kita harus menempel kepada pokok anggur itu supaya kita tetap hidup. Ya, jadi seperti itu. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, sehingga itu boleh tetap ada di dalam kehidupan kita. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita mau tetap semangat menghadapi hidup ini, jadilah positif. Jadilah positif, atau lebih tepatnya, jadilah pribadi yang positif. Sesuatu akan menjadi berbeda bila dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Orang yang positif bila menghadapi hal-hal yang negatif tetap bisa bersyukur, mengambil hikmah, belajar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, lebih bijak. Sebaliknya, orang yang negatif ketika menghadapi hal-hal yang positif pun bisa berpikir negatif. Ya, jadi orang yang positif sekalipun dia menghadapi hal-hal yang negatif, dia bisa melihat ada sisi baik di balik setiap hal-hal yang negatif yang dia alami. Tetapi orang yang negatif aja pikirannya, sekalipun yang dihadapi positif. Contoh, ketika seseorang, kita semua adalah manusia, dan dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, berarti manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain. Ketika seseorang menerima perlakuan yang tidak baik dari sesamanya, perlakuan yang negatif dari sesamanya, mungkin waktu ketemu di jalan orang buang muka. Pernah? Saya pernah, gitu ya. Mungkin orang buang muka. Mungkin orang merendahkan. Mungkin orang mempermalukan. Mungkin diperlakukan tidak adil. Bahkan mungkin difitnah dan kawan-kawannya. Pokoknya semua hal yang bisa membuat seseorang menjadi sakit hati. Hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan oleh orang lain kepada kita. Orang yang punya pikiran positif akan mengatakan, puji Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Puji Tuhan, karena tangan Tuhan sedang merenda kehidupan saya. Mungkin ada kerikil-kerikil yang masih ada di dalam bejana tanah liat itu yang harus dikeluarkan. Tangan penjunan yang maha kuasa itu sedang membentuk bejana kehidupan saya menjadi bejana yang lebih indah, menjadi bejana yang lebih mulia. Orang positif akan mengatakan hal yang seperti itu. Tetapi kalau orang yang negatif
tanpa maksud apa-apa. Tetapi orang yang negatif katakan, ada apa ini ya? Dia baik-baikin saya. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Orang negatif yang ada di pikirannya hanya berburuk sangka, berburuk sangka, berburuk sangka. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, karena kita akan menjadi rugi sendiri. Hati yang tenang apabila kita punya prasangka yang baik kepada orang lain, bukan prasangka yang buruk. Kalau mau punya hati yang tenang, berprasangka baik saja, jangan berprasangka buruk. Jadi itu salah satu contoh orang yang negatif dengan orang yang ketika kita menghadapi hidup ini segala permasalahannya. Orang yang positif atau pribadi yang positif akan bisa melihat hal-hal yang positif di balik hal-hal yang tidak baik yang dia alami. Bukankah Roma pasal yang ke-28 itu merupakan jaminan bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mereka, bagi mereka yang mengasihi Dia, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu menjadi satu jaminan dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Karena itu mari saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, kita akan belajar untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di balik setiap hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, saya percaya kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang positif, sehingga semangat itu boleh tetap ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bagaimana menjadi pribadi yang positif? Ya, kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ayat ini familiar buat kita, tapi mari biarlah boleh kembali menyegarkan pikiran kita dan hati kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang pertama yang kita bisa lakukan supaya kita boleh menjadi pribadi yang positif adalah penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Di Filipi pasal yang keempat ayat 8 yang baru saja baca, kalau kita cermat satu persatu perkataan di situ tidak ada yang negatif. Di sana dikatakan ada semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita mau menjadi pribadi yang positif, penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Bukan pikiran penuhi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain-lainnya, dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita mau pribadi yang positif, penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, seperti yang dikatakan oleh Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan supaya kita boleh menjadi pribadi yang positif, penuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 dan 9. Pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, perhatikan,
bercahaya. Kita melihat di Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9 tadi, ada kata-kata menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu menyukakan hati. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Kalau boleh dengan kata lain saya katakan, itu menjadi sumber semangat. Itu mengatakan hal-hal yang menjadi semangat di dalam kehidupan kita. Bentuk dari semangat kita akan menyegarkan jiwa, menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Pasti orang yang seperti ini, dia punya semangat di dalam hidupnya. Jiwanya segar, hatinya penuh dengan sukacita, matanya bercahaya. Itu orang yang bersemangat. Siapakah dia? Dikatakan dia adalah orang yang memenuhi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan. Puji Tuhan. Jadi yang kedua yang kita bisa kerjakan adalah memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lakukan supaya kita boleh menjadi pribadi yang positif adalah perkatakan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kami katakan di hadapanmu, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Firman berikan kepada orang Israel. Kita bukan orang Israel, saya percaya bahwa kita adalah Israel rohani. Dan Allah Israel itu mengatakan bahwa apa yang kamu katakan itu yang akan aku lakukan. Aku guru besar, hanya guru besar. Berarti apa yang kita katakan itu yang akan Tuhan lakukan. Karena itu supaya kita boleh menjadi orang-orang yang tetap positif di dalam menghadapi kehidupan ini, perkatakan kebenaran firman Tuhan. Daripada membuang waktu hanya dengan menggerutu mungkin, dengan bersungut-sungut mungkin, atau hal-hal yang tidak baik yang lainnya. Mari kita akan belajar untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Yang itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang simpel yang kita bisa lakukan adalah memuji Tuhan. Nyanyian-nyanyian rohani itu berisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itu jadilah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita bisa lakukan. Ibu-ibu mungkin waktu cuci piring di dapur bisa menyanyi, bisa. Waktu mencuci pakaian di kamar mandi bisa menyanyi, bisa menyembah Tuhan, bisa. Karena dia Allah yang hidup di mana-mana dia hadir, bukan hanya di gereja dia hadir. Waktu saya di kamar mandi pun, waktu saya mencuci pakaian saya bisa menyembah Tuhan, saya bisa. Karena itu biarlah kita memenuhi hidup kita dengan perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga kehidupan kita menjadi positif. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga supaya kita tetap menjadi semangat. Yang pertama adalah jadilah kuat. Yang kedua adalah jadilah pribadi yang positif. Yang ketiga, jadilah optimis. Jadilah optimis. Kita melihat keadaan-keadaan di sekitar kita akibat dari pandemi COVID-19 yang terjadi negara kita beberapa hari yang lalu. Saya ada di dapur, kemudian Pak Helman menyetel TV di ruang tengah.
Saya sempat mendengar ada orang katakan, ya kita tahu akibat dari pandemi COVID-19 ini banyak pengangguran, banyak PHK, angka kemiskinan semakin meningkat. Ada banyak hal yang bisa membuat orang-orang yang hidup di zaman ini menjadi pesimis. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita tetap boleh optimis di dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau kita sudah menjadi pesimis, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan yang keras, yang sukar, yang semakin bertambah sulit ini? Kita harus tetap optimis, bukan karena kuat dada kita. Mari kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ayat ini sangat indah. Judulnya adalah Tuhan menjaga Israel dan Ia setia. Aku melayangkan mataku dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita optimis bukan karena tabungan, bukan karena mungkin kedudukan kita, bukan karena hal-hal lahiriah yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Tapi kita optimis dan bisa berkata, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Bukan karena sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, bukan karena mungkin kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat. Manusia, firman Tuhan katakan, seperti rumput, seperti bunga yang pagi berkembang, petang lisut dan layu. Bahkan kadang-kadang di firman Tuhan dikatakan manusia itu hanya debu. Manusia itu seperti angin yang berlalu. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kita. Kalau kita ada, kita bisa, kita punya, itu semua karena Tuhan. Karena itu kita harus tetap optimis di dalam menghadapi kehidupan ini. Ingatlah, Tuhan selalu ada di atas untuk memberkatimu, di sampingmu untuk menopangmu, di depanmu untuk menuntunmu, di belakangmu untuk melindungimu, di dekatmu untuk membuatmu nyaman, di dalammu untuk memberimu hidup dalam kelimpahan. Oh haleluya, hidup kita sempurna di dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sempurna. Kita menjadi manusia yang sempurna bukan karena sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, tapi karena Dia yang maha sempurna itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita akan tetap optimis, tetap semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita yang adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh tetap menjadi berkat kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan. Hiduplah menjadi berkat, hiduplah menjadi saksi Tuhan, karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Biar kiranya nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan lewat kehidupan kita tiap-tiap hari. Puji Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan, jadilah pribadi yang positif, jadilah optimis di dalam menghadapi kehidupan ini, dan jadilah berkat, permuliakanlah nama Tuhan lewat kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan
yang akan menjelaskannya lebih lanjut dalam kehidupan setiap kami sesuai dengan kebutuhan, kerinduan, dan pergumulan kami masing-masing. Dan mari Allah Roh Kudus, Engkau adalah roh kebenaran yang akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan. Baik, puji Tuhan, sudah diberkati. Haleluya, amin. Saya mencatat SPO, BSPO, bukan subjek predikat objek, tapi be strong, be positive thinking, dan be optimis. Ya, tetap kuat, tetap positive thinking, dan tetaplah optimis di dalam Dia. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya silakan ke Bapak sidang, ada beberapa pengumuman, saudara. Yang pertama yaitu bahwa pelajaran prabaptisan air itu akan diadakan pada tanggal 11 Juli. 11 Juli setelah ibadah pertama, ya. Jadi habis ibadah 1, ibadah 2 itu ada jeda sekitar 2 jam. Nah, di sanalah yang mengikuti baptisan air akan ikut katekisasi di sana. Ya. Jadi masih terbuka untuk saudara yang mau ikut baptisan air ini, masih terbuka dan bisa mendaftar kepada Ibu Irma. Ya, dimulainya tanggal 11 Juli. Mari kita ajak rekan-rekan kita yang mungkin mereka sudah terima Yesus dan belum dibaptis. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, ya. Yang kedua yaitu pada besok hari Senin tanggal 14 ada ibadah doa untuk seluruh pekerja dan juga jemaat diundang hadir untuk boleh menikmati hadirat Tuhan pada ibadah doa. Diadakan jam 5 sore, ya, di tempat ini, tentunya dengan protokol kesehatan juga, ya. Dan yang berikutnya terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 15 Juni ada ibadah komunitas secara onsite atau secara offline, ya, yang diadakan pada pukul 4 sore karena komunitas diadakan setiap 2 minggu sekali. Dan hari para wanita bukan cuma ibu, ya, tapi para wanita diundang untuk hadir pada ibadah komunitas, ya. Dan sekaligus pada tanggal 18 Juli Departemen Komunitas Daerah itu mengadakan Zoomina, ya, gratis, tidak bayar. Itu memang temanya adalah peluang usaha di masa pandemi. Berkiprah dari karena ada begitu banyak seperti tadi di firman Tuhan katakan banyak pria-pria yang sudah mulai kena PHK dan sebagainya. Jadi wanita-wanita di saat itulah harus menjadi penolong, ya, penopang, dan di sana akan diberitahukan bagaimana caranya agar wanita-wanita ini boleh membantu keluarga juga jadi tulang punggung, ya. Itu sebabnya jalan Zoomina ini terbuka untuk semua jemaat dan terbuka juga untuk yang non Kristen, ya, untuk yang non Kristen karena acara ini memang dikhususkan karena kita memang terbuka untuk umum juga. Tentunya banyak wanita-wanita yang non Kristen atau yang mereka juga kebingungan dan bagaimana caranya. Nah, di sanalah akan diberitakan cara-cara untuk bagaimana mereka peluang usaha di masa pandemi, dan tentunya ada firman Allah juga yang diberitakan. Jadi ada penginjilan di sana, ya, ada jiwa baru yang dibenarkan, dan juga mereka ada satu minat, ya, untuk bisa ikut hari ini. Mari nanti bisa hubungi Ibu Pendeta Delvi, ya, yang untuk mendaftar untuk pemerintah bisa hubungi Ibu Pendeta Delvi. Puji nama Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain lagi. Saya silakan kepada Bapak Saudara Sidang. Hidup Tuhan Yesus pagi-pagi benar, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pagi-pagi benar, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saudara,
Doa ini sangat penting. Daniel juga waktu dia diancam untuk dihukum, ya Daniel dia pergi berdoa, yaitu dia pergi ke tempat yang di atas, yaitu doanya ke arah Yerusalem. Satu hari berapa kali Daniel berdoa? 3 kali, ya saudara. 3 kali Daniel berdoa. Kalau saudara kita, dia pakai 5 waktu, 5 kali, yaitu sehari berdoa. Lantas saudara berapa kali saudara berdoa sehari? Nggak tahu ya. Saudara, saya kasih tahu bahwa doa ini sangat penting. Ada yang mengatakan doa itu napas daripada orang Kristen. Orang yang tidak suka berdoa, saya khawatirkan. Ya, saya khawatirkan akan terjadi apa-apa dengan dirinya. Sebab doa itu adalah hubungan komunikasi dengan Allah yang di dalam surga. Dengan Yesus Kristus, komunikasi kita dengan Yesus Kristus. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu dia di Taman Getsemani, dilihat murid-muridnya dia tidak tahan berdoa. Tuhan Yesus katakan apa? Berdoalah kamu supaya kamu jangan kena pencobaan. Berdoalah kamu supaya kamu jangan kena pencobaan. Saudara, kalau kita lihat baik di negara kita ataupun di negara-negara yang lain, yaitu COVID-19 ini ya makin bertambah, ya saudara. Dan bagaimana caranya? Yaitu untuk melenyapkan, mengusir yaitu COVID-19 ini. Apakah dengan peralatan yang canggih kita bisa mengusirnya? Tidak, saudara. Tetapi kita dengan doa. Doa itu besar sekali khasiatnya apabila kita melakukannya. Dan itu sebabnya saya himbau supaya saudara berdoa, lebih banyak berdoa. Saudara berdoa kepada Tuhan segampang ya saudara masih ada napas. Sekarang kita masih ada napas, besok lusa kami tidak tahu. Jadi selagi ada kesempatan untuk kita berdoa, biarlah kita gunakan untuk berdoa. Puji nama Tuhan. Inilah imbauan saya, yaitu supaya berdoa lebih lama ataupun lebih banyak lagi berdoa, saudara. Dan apabila kita berdoa, bukan hanya kita berdoa yaitu oleh karena mengikuti satu peraturan atau liturgi, tetapi karena yaitu kita memerlukan Tuhan ya di dalam perjalanan hidup kita sekalian. Kita bangkit bersama pada pagi hari ini. Baik saudara dan saudara kita, sangat bersyukur dan berterima kasih yaitu kepada Tuhan oleh karena Dia sudah pelihara kepada kita sekalian. Bapa yang di dalam surga, selesai sudah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah bersama dengan kami. Dan Yesus telah bersama dengan kami tanpa kami melihat Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Yesus untuk pernyataan Tuhan dan Engkau akan nyatakan kepada kami. Yaitu pada waktu kami berjalan, pada waktu kami ada di rumah bersama-sama dengan keluarga kami. Ya Tuhan, ya Yesus, kami percaya Engkau akan memberkati keluarga kami. Saudara-saudara pulang dengan damai, pulang dengan sejahtera. Biarlah anugerah Tuhan dari surga menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan